19 sampai 21 firman Tuhan. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pagi ini di bawah tema fondasi yang kokoh. Ini merupakan kelanjutan perenungan yang sudah pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, dan kita akan teruskan dengan tema fondasi yang kokoh dari 2 Petrus pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Saudara, pada kesempatan ini memang pentingnya kita memiliki fondasi yang kokoh dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Fondasi yang kuat itu akan membantu kita untuk menghadapi tantangan dan cobaan yang datang dalam hidup ini. Maka salah satu cara untuk membangun fondasi yang kuat, yang kokoh tersebut adalah melalui pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Ayat-ayat yang kita renungkan ini dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 19 sampai 21. Kita diberikan pemahaman oleh Petrus dan mengingatkan kita sebagai orang percaya tentang bahaya yang dihadapi, yaitu ada pengajaran sesat yang mengancam kehidupan orang-orang percaya. Maka di dalam bagian ini Petrus memberikan penekanan yang sangat penting bahwa firman Tuhan yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu sebagai sumber kebenaran dan panduan di dalam hidup kita. Paling tidak ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dalam bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, bahwa kita mempunyai dasar yang kuat dari firman Tuhan. Saudara, kita tidak hanya memiliki kesaksian para rasul tentang Yesus ketika mereka melihat dia di atas gunung dalam perubahan di dalam kemuliaan yang kita renungkan pada minggu yang lalu, pada waktu yang lalu dalam ayat 16 sampai 18. Tetapi juga kita memiliki firman yang disampaikan oleh para nabi, dan itu nubuatan yang pasti. Kalau kita melihat perubahan di sini, ini merupakan tatanan kata dari kata kami dan menjadi keyakinan dari Petrus. Artinya kesaksian yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana perubahan Yesus di atas gunung, sang firman itu, dengan kesaksian pribadi yang mereka alami. Apa yang disampaikan oleh Petrus dengan mengatakan lebih yakin lagi, itu artinya bahwa kata-kata yang ditulis di dalam Alkitab, dalam kitab suci, itu memiliki kepastian yang kokoh, yang kuat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang disampaikan oleh para nabi itu terpercaya. Mengapa? Karena kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan itu adalah sumber kebenaran yang bisa diandalkan, dapat diandalkan. Dan Petrus menyatakan bahwa kita memiliki firman Tuhan yang lebih teguh, yakni nubuat-nubuat dalam kitab suci. Firman Tuhan adalah kebenaran yang tidak pernah berubah dan selalu relevan sepanjang zaman.
Selain firman Tuhan, kebenaran dari firman Tuhan, ada kejelasan daripada firman Tuhan. Mengapa? Karena firman Tuhan memberikan terang dalam kegelapan. Digambarkan dalam bagian ini seperti pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Firman Tuhan memberikan kita petunjuk dan panduan yang jelas dalam kehidupan kita. Selain itu juga dia menjelaskan kepada kita ada keajaiban dari firman Tuhan ini. Mengapa? Karena firman Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah hidup. Maka ketika saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Dia membimbing kita kepada kebenaran dan mengubah hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Yang menjadi persoalan adalah apakah firman Tuhan ini yang tertulis yaitu Alkitab itu menjadi asupan yang selalu kita inginkan tiap-tiap saat. Yang memberikan kita kekuatan, daya dorong. Apakah itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita? Jangan-jangan Alkitab yang kita miliki adalah hanya sebagai simbol saja. Mari kita renungkan seberapa seringkah kita berinteraksi dengan firman Tuhan. Alkitab atau firman Tuhan, fondasi yang kokoh, yaitu firman Allah. Dan kita tahu dalam perenungan ini di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 20-21. Firman Tuhan itu merupakan inspirasi ilahi yang disampaikan oleh Allah melalui Roh Kudus kepada para penulis. Kitab suci tidak berasal dari kemauan manusia. Dan itu Petrus menegaskan bahwa membuat dalam kitab suci itu tidak pernah datang dari kehendak manusia. Alkitab atau firman Allah yang tertulis yang kita miliki itu bukan hasil pemikiran manusia, tetapi berasal dari Allah sendiri. Dia memakai para penulis dalam segala keterbatasan mereka. Dia mengilhamkan kepada mereka untuk menuliskan apa yang Tuhan kehendaki. Tentu tujuannya adalah menolong kita, membawa kita untuk lebih jauh memahami apa yang Tuhan mau kehendaki dalam hidup kita. Para penulis adalah manusia yang terbatas, tetapi mereka diterangi oleh Roh Kudus untuk menulis Alkitab. Orang-orang yang menulis Alkitab adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka menulis sesuai dengan apa yang diilhamkan oleh Allah melalui Roh Kudus kepada mereka. Tentu di sini peran Roh Kudus dalam menginspirasi Alkitab itu sangat penting. Roh Kudus punya peran yang aktif dalam proses penulisan Alkitab. Dia memberikan pengertian, dia membimbing para penulis, sehingga informasi yang ditulis dari Alkitab, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu merupakan satu kesatuan yang utuh, saling melengkapi satu dengan yang lain. Maka melalui perenungan pagi ini, penting bagi kita untuk memahami Alkitab itu dengan baik. Mengapa? Karena Alkitab sebagai sumber kebenaran. Alkitab adalah sumber kebenaran yang harus kita pelajari dan pahami. Melalui Alkitab kita mengenal Allah, kita mengenal kehendaknya, kita tahu rencananya dalam hidup kita. Maka penafsiran Alkitab harus dilakukan dengan hati-hati. Penafsiran Alkitab tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Kita perlu berhati-hati dan tentu meminta Roh Kudus untuk membimbing kita agar kita tidak salah mengartikan firman Tuhan ini. Mengapa? Kalau salah mengartikan, ada bahaya ketika kita salah menafsirkan atau keliru dalam penafsiran Alkitab. Mengapa? Karena penafsiran yang keliru itu bisa menyesatkan, bahkan bisa merusak
iman orang percaya. Oleh karena itu kita harus selalu menguji setiap apa yang kita ajarkan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita tafsirkan dalam proses pembelajaran itu adalah bagaimana kita mengeksposisi, mengeksekusi, memahami, mengartikan firman Tuhan dengan baik. Supaya kita tidak boleh salah dalam penyampaiannya. Maka dengan demikian, dari perenungan ini, apa yang harus bisa kita terapkan? Yang pertama, marilah kita membangun fondasi yang kokoh melalui firman Allah yang tertulis, yaitu Alkitab. Maka untuk memiliki fondasi iman yang kokoh, kita harus menjadikan Alkitab itu sebagai dasar dalam kehidupan kita. Petrus mendorong para penulis supaya di tengah-tengah tantangan yang mereka hadapi, yaitu ada pengajaran-pengajaran yang sesat, mereka harus membangun hidup mereka dengan firman Allah atau kitab suci. Melalui apa? Dengan membaca, merenungkan, dan menerapkan firman Tuhan. Itu merupakan langkah-langkah yang harus kita ambil supaya kita ada dasar, ada fondasi yang kuat dalam iman kita. Tidak berhenti di situ. Mari apa yang ada di dalam Alkitab kita terapkan kebenaran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan bukan hanya untuk diketahui, untuk memenuhi otak kita, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita dituntut untuk menjadi pelaku dari firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Bagaimana kita bisa menerapkannya, menjadikan Alkitab sebagai pedoman hidup? Alkitab harus menjadi pedoman utama dalam setiap aspek kehidupan kita, baik dalam mengambil keputusan, dalam menghadapi tantangan, dalam menjalani hidup. Kita harus selalu merujuk dan berpedoman kepada Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan perenungan pagi ini, firman Tuhan yang adalah sumber kebenaran yang bisa diandalkan, yang diilhamkan oleh Roh Kudus, dan harus dipahami dengan hati-hati. Maka pentingnya bagi kita memiliki fondasi iman yang kokoh berdasarkan firman Allah yang tidak dapat diragukan. Maka marilah kita semua berkomitmen untuk terus berinteraksi dengan Alkitab. Jangan dijadikan sebagai buku historis saja di situ, atau diletakkan begitu saja. Tapi marilah kita berinteraksi dengan Alkitab tiap-tiap saat. Tentu dengan mempelajari, menerapkan kebenaran Alkitab dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan.